Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Selendang Merah di Punggung Bolong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Udara malam di desa pesisir itu terasa sangat lembab, membawa aroma garam yang bercampur dengan asap sate dari deretan pedagang di pinggir lapangan. Di atas panggung kayu yang sedikit bergoyang setiap kali ada yang melangkah, Isma berdiri dengan mikrofon erat di genggamannya. Lampu sorot warna-warni yang menyilaukan mata membuatnya tidak bisa melihat jelas wajah-wajah penonton. Namun ia bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya. "Ayo semuanya, mana suaranya untuk Bapak Tuan Rumah?" teriak Isma mencoba membakar suasana. Musik dangdut koplo yang dimainkan rekan-rekannya menghentak keras, kendang beradu dengan melodi organ tunggal yang memegahkan telinga. Namun di tengah keriuhan itu Isma merasa ada yang ganjil. Sejak lagu ketiga dimulai, ia merasa tenggorokannya bukan lagi miliknya. Setiap nada tinggi yang ia keluarkan terasa begitu mulus, bahkan terlalu sempurna untuk ukurannya yang sedang kelelahan. "Ma, fokus, jangan melamun," bisik Iwan, sang manajer, dari pinggir panggung sambil memberikan kode jari jempol. Isma hanya mengangguk kecil, namun saat ia melirik ke arah pengarah suara besar di sudut panggung, ia melihat sekelebat kain putih yang tersangkut di sana. Bukan kain dekorasi, tapi sesuatu yang tampak seperti ujung selendang yang kusam. Saat ia berkedip, kain itu hilang. "Lagu terakhir ya Is, setelah ini kita bungkus," seru pemain kendang lewat intercom kecil di telinga Isma. Isma mulai menyanyikan lagu penutup, sebuah lagu melankolis yang mendadak diminta oleh seorang pria tua di barisan depan. Saat ia mulai bernyanyi, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri tegak. Suasana di bawah panggung yang tadinya gaduh mendadak senyap secara tidak wajar. Para penonton diam mematung, menatapnya dengan pandangan kosong seolah terhipnotis. "Kok suaraku jadi begini?" batin Isma merinding. Suaranya terdengar mendayu-dayu, sangat mirip dengan gaya sinden kuno yang sering ia dengar di kaset-kaset tua milik kakeknya. Ada getaran vibrato yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Iwan yang berdiri di bawah panggung tampak tersenyum puas. Ia melihat ke arah Isma, namun tatapannya seolah menembus tubuh Isma, tertuju pada sesuatu yang berdiri tepat di belakang penyanyinya itu. Setelah nada terakhir menghilang, tepuk tangan tidak langsung terdengar. Ada jeda 5 detik yang sunyi senyap sebelum akhirnya sorak-sorai pecah. Isma segera meletakkan mikrofon dengan tangan gemetar. Ia merasa energinya terkuras habis, seolah ada sesuatu yang baru saja menghisap daya hidupnya lewat setiap bait lagu yang ia nyanyikan. "Hebat kamu malam ini, Is. Belum pernah aku dengar kamu sebagus itu," ujar Iwan menghampiri saat Isma turun panggung. Wajah Iwan tampak berseri-seri, namun ada sorot mata yang sulit dibaca. "Aku capek banget Mas Iwan, perasaanku gak enak," sahut Isma pendek sambil menyeka keringat dingin di dahinya. "Wajar, panggungnya isi malam ini, makanya ramai. Sudah istirahat dulu di ruang ganti, nanti kita bicara lagi," kata Iwan sambil menepuk bahu Isma. Tepukan itu terasa dingin sedingin es, membuat Isma tersentak kecil namun tidak kuasa menolak. Di ruang ganti yang hanya berupa sekat kain terpal, Isma duduk sendirian. Ia menatap cermin riasnya yang retak di pojokan. Di sana, di balik pantulan wajahnya yang pucat, ia sempat melihat bayangan seorang wanita berbaju kebaya hijau lumut berdiri di pojok ruangan. Namun saat ia menoleh cepat, hanya ada tumpukan kabel dan tas kostum yang berantakan. Suasana di balik panggung perlahan mulai sepi. Para kru mulai sibuk menggulung kabel-kabel hitam yang melilit seperti ular di atas tanah becek bekas hujan sore tadi. Isma masih terduduk di kursi plastik. Tangannya gemetar saat mencoba menghapus riasan tebal di wajahnya. Rasa lelah yang ia rasakan malam ini sungguh berbeda. Bukan sekedar pegel di kaki, melainkan rasa hampa yang membuat dadanya terasa sesak.
seolah separuh jiwanya tertinggal di atas panggung tadi. "Isma, hari sudah larut, mau langsung pulang?" Suara berat Iwan memecah lamunan Isma. Isma tersentak, hampir saja menjatuhkan kapas pembersihnya. Ia menoleh ke arah Iwan yang berdiri di ambang pintu sekat terpal. Pria itu tampak tenang, tangan kanannya memegang kunci motor, sementara tangan kirinya merapikan jaket kulit hitam yang selalu ia kenakan. "Iya mas, mau langsung balik saja, badanku rasanya remuk banget," jawab Isma lemas. Ia segera menyambar tas selempangnya, mencoba mengabaikan rasa dingin yang mendadak menusuk tengkuknya. Iwan melangkah mendekat, matanya menatap Isma dengan tatapan yang sulit diartikan, setengah iba, setengah menyelidiki. "Menginaplah di rumahku deket kok, cuma 10 menit dari sini lewat jalan potong." Isma tertegun. "Loh janganlah mas, nggak enak kalau tetangga lihat. Lagian aku mau istirahat di rumah sendiri saja." "Jangan keras kepala Is, lihat itu jam berapa." Iwan menunjuk jam dinding kusam di ruang ganti yang menunjukkan pukul 22.45. "Rumahmu itu jauh banget, harus lewat hutan jati yang sepi, belum lagi begal yang sering nongkrong di jembatan perbatasan. Aku nggak mau ambil resiko kamu kenapa-napa. Kamu itu aset tim ini." Isma terdiam, logikanya berteriak untuk menolak. Ia tahu betul bahwa menginap di rumah seorang pria, meskipun itu manajernya sendiri, adalah hal yang tabu dan beresiko. Namun di saat yang sama ada kekuatan lain yang seolah melumpuhkan kemauannya. Kepalanya terasa berat, dan setiap kali ia mencoba mencari alasan untuk menolak, kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokan. "Nggak apa-apa, ada tempat buat kamu tidur yang nyaman, daripada kamu celaka di jalan," tambah Iwan lagi. Suaranya kini terdengar lebih lembut, namun bernada memerintah. Anehnya Isma hanya bisa mengangguk pelan. "Ya sudah mas, tapi besok pagi-pagi sekali aku harus pulang ya." "Gampang itu mah," ujar Iwan sambil tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Mereka berjalan menuju tempat parkir motor di belakang panggung yang gelap. Isma menaiki motor Iwan, dan entah mengapa bau harum bunga kantil mendadak tercium sangat tajam saat motor itu mulai melaju. Di sepanjang jalan Isma merasa ada yang aneh. Jalanan yang mereka lalui terasa sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. "Mas, kok jalannya sepi banget ya?" tanya Isma, suaranya tertelan angin malam. Iwan tidak menjawab, ia hanya fokus mengemudikan motornya menembus kegelapan. Isma mencoba melihat ke arah spion, namun ia segera memalingkan wajah. Di dalam pantulan spion itu ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang wanita dengan mata yang menghitam, sedang duduk membonceng di antara dirinya dan Iwan. Isma memejamkan mata rapat-rapat, jantungnya berdegup kencang. Ia merapal doa dalam hati, namun pikirannya terus terganggu oleh bisikan halus yang entah datang dari mana. "Mampir dulu mbak, rumahku sudah bersih." Ketakutan mulai menjalar, namun tubuh Isma tetap kaku di atas jok motor, seolah-olah ia telah menjadi tawanan dari pilihannya sendiri yang salah. Motor Iwan melambat. Suara mesinnya yang menderu pelan akhirnya mati tepat di depan sebuah pagar besi yang sudah sedikit berkarat. Rumah itu tampak berdiri angkuh di antara pepohonan mangga yang rimbun, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di bawah sorot lampu jalan yang temaram. Desainnya minimalis, namun terasa kaku, khas perumahan baru di pinggiran kota yang masih dikelilingi tanah kosong. "Ayo Isma, duduk dulu," kata Iwan sambil membuka pintu kayu jati yang berat. Suara engselnya berderit panjang, memecah keningan malam. Isma melangkah masuk dengan perasaan yang masih tidak menentu. Bau pengharum ruangan otomatis yang beraroma jeruk mencoba menutupi bau apek yang samar, namun gagal. Isma duduk di sebuah sofa kain berwarna abu-abu yang terasa sangat empuk. Ia meletakkan tasnya di samping kaki, mencoba menenangkan degup jantungnya yang sedari tadi tidak kunjung normal. "Aku mau simpan barang-barang ini dulu, habis itu bikin minum buat kamu. Tunggu ya," kata Iwan dengan nada datar sambil menjinjing tas perlengkapan audio dan berjalan masuk ke arah dapur yang gelap. Kini Isma sendirian di ruang tamu. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengamati sekeliling. Di dinding ruang tamu tergantung beberapa bingkai foto. Ada foto Iwan saat menerima penghargaan dan beberapa foto pemandangan. Namun ada satu bingkai besar di sudut yang tertutup kain kelabu tipis. Isma merasa penasaran
namun rasa takutnya lebih besar untuk mendekat. "Ini Mbak, minumnya." Sebuah suara lembut namun dingin tiba-tiba terdengar dari arah samping. Isma tersentak hingga hampir melompat dari sofa. Seorang wanita sudah berdiri di sana, memegang nampan berisi segelas teh hangat yang masih mengepul. Wanita itu mengenakan daster batik berwarna coklat tua, rambutnya digelung rapi, namun wajahnya terlihat sangat pucat, seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari. "Terima kasih. Maaf, siapanya Mas Iwan ya?" tanya Isma ragu-ragu. Ia merasa heran. Iwan tadi bilang tinggal sendiri, atau setidaknya ia tidak pernah menyebutkan ada orang lain di rumah ini. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gelas tersebut di meja dengan gerakan yang sangat pelan, tanpa suara denting kaca sedikit pun. Ia kemudian duduk di samping Isma sangat dekat, hingga Isma bisa mencium aroma melati yang sangat menyengat. Aroma yang sama dengan yang ia cium di atas motor tadi. "Aku Saras, istrinya Iwan," bisik wanita itu. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Isma, membuat Isma bisa merasakan nafasnya yang terasa sedingin es. "Kami baru menikah diam-diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti kalau sudah waktunya, biar Iwan sendiri yang kasih tahu orang-orang." Isma menelan ludah, mencoba tersenyum canggung. "Oh, selamat ya Mbak. Maaf kalau saya bertamu malam-malam begini. Tadi Mas Iwan yang maksa karena takut saya kenapa-napa di jalan." Dalam hati Isma merasa sedikit lega. Setidaknya ada wanita lain di rumah ini. Rasa was-wasnya terhadap Iwan sedikit berkurang. Namun ada sesuatu pada cara Saras menatapnya yang membuat Isma merasa tidak nyaman. Mata Saras tidak berkedip. Pupilnya hitam pekat dan tampak seolah-olah sedang menatap sesuatu jauh di dalam jiwa Isma. "Iwan itu orang baik ya Mbak?" tanya Isma, mencoba mencairkan suasana. Saras terkekeh pelan. Suara kekehannya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. "Iwan itu sadis loh, hati-hati," katanya sambil tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang tampak terlalu putih dan rapi. Isma hampir tersedak teh yang baru saja ia sesap. "Kok sadis Mbak? Bercanda aja nih si Mbak." "Soalnya," Saras menjeda kalimatnya. Matanya mendadak berubah menjadi sangat tajam dan dingin. "Kalau mainnya udah kebablasan, Iwan gak akan tanggung jawab, dan dia gak akan segan-segan juga buat bunuh orang supaya rahasianya aman." Jantung Isma seakan berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Saras mencari tanda-tanda bahwa wanita ini sedang melontarkan lelucon gelap. Namun wajah Saras tetap datar, tanpa ekspresi. "Loh, kok gitu Mbak? Maksudnya bagaimana?" tanya Isma. Suaranya kini mulai bergetar. Saras berdiri merapikan dasternya. "Ya gitu deh. Ya udah, biar lebih enak ngobrolnya, aku ambilkan kue di dalam ya. Kamu habiskan tehnya," kata Saras yang kemudian berjalan ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan lorong dapur menuju tempat Iwan berada. Isma terdiam kaku di sofa. Gelas di tangannya terasa semakin berat. Ia menatap teh yang berwarna kemerahan gelap itu. Teringat kata-kata Saras yang terasa seperti sebuah peringatan, atau mungkin sebuah ancaman. Isma masih terpaku menatap lorong gelap tempat Saras menghilang. Kata-kata bunuh orang tersebut terus terngiang di telinganya seperti kaset rusak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya gaya bicara Saras yang sarkas. Atau mungkin sepasang suami istri itu memang memiliki selera humor yang aneh. Namun rasa dingin yang menyerayap dari telapak kakinya tidak bisa berbohong. Isma melihat jam dinding, pukul 23. Keheningan di rumah ini terasa sangat pekat, seolah-olah dinding-dindingnya menyerap suara dari dunia luar. Untuk mengusir rasa cemas, Isma kembali menyesap tehnya yang diberikan Saras tadi. Rasanya aneh, ada rasa manis yang pekat, namun di ujung lidahnya tertinggal rasa amis dan getir yang tajam. Mirip seperti rasa koin logam yang lama digenggam. "Kenapa rasanya begini ya?" gumamnya pelan. Namun karena rasa haus yang luar biasa akibat bernyanyi berjam-jam, ia tetap meminumnya hingga tersisa separuh. Tidak lama kemudian kepalanya mulai terasa ringan, pandangannya perlahan mengabur, dan lampu ruang tamu tampak berayun-ayun kecil. Isma menyandarkan kepalanya di bawah sofa, mencoba memejamkan mata sejenak. Dalam kantuknya yang mendadak itu, ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat. "Ini minumnya,"
Suara Iwan mengagetkannya. Isma membuka mata dengan susah payah. Iwan berdiri di depannya memegang cangkir baru. Ia duduk di samping Isma. Wajah Iwan tampak kuyuh. Dahinya basah oleh keringat meskipun udara malam itu dingin. "Ngapain kamu bikin minum lagi, Mas? Tadi istrimu, Mbak Saras, sudah kasih aku minum. Ini gelasnya," kata Isma sambil menunjuk gelas di atas meja dengan gerakan tangan yang limbung. Iwan terdiam. Ia menatap gelas yang ditunjuk Isma, lalu beralih menatap wajah Isma dengan pandangan yang mengerikan. Gelas di tangan Iwan bergetar hebat hingga air di dalamnya sedikit tumpah. "Isma, apa yang kamu omongkan?" Suara Iwan tercekat, nyaris seperti bisikan. "Itu loh istrimu, Mbak Saras. Dia tadi ngobrol sama aku di sini. Orangnya ramah, tapi omongannya agak serem. Dia bilang kamu sadis," jawab Isma jujur. Pikirannya mulai melantur akibat pengaruh minuman tadi. Iwan mendadak berdiri, mundur 2 langkah dari sofa seolah-olah Isma adalah wabah yang mematikan. Wajahnya yang tadi kecoklatan kini berubah pucat pasi seperti kertas. "Siapa yang kasih kamu minum, Isma? Dan siapa Saras?" "Ya istrimu, masa kamu lupa punya istri?" Isma mencoba tertawa, namun tawanya terdengar hambar. "Isma, dengerin aku." Iwan mengatur nafasnya yang memburu, badannya mulai gemetar hebat. "Aku tinggal di sini sendirian, aku belum pernah menikah, tidak ada siapa-siapa di rumah ini selain kita berdua." Seketika rasa kantuk Isma hilang terbang. Dingin yang menyergapnya kini terasa seperti tusukan jarum di sekujur tubuh. "Mas, jangan bercanda. Tadi dia duduk di sini, di sampingku. Dia pakai daster batik, bau melati." Iwan menggenggam kuat-kuat. "Aku tadi di belakang, Is. Aku tidak dengar suara orang mengobrol dan gelas itu." Iwan menunjuk gelas yang digunakan Isma. "Itu gelas pajangan di lemari kaca yang kuncinya sudah hilang setahun lalu. Bagaimana bisa ada di meja ini?" Isma melihat ke arah gelas itu. Benar saja gelas itu tampak sangat berdebu dan kusam di bagian luarnya. Namun air di dalamnya berwarna merah pekat seperti darah encer. Perut Isma mendadak mual, rasa amis di tenggorokannya semakin menjadi-jadi. Sebuah tawa pecah dari arah dapur. Suara itu melengking tinggi, sangat nyaring hingga memekakan telinga. Bergema di setiap sudut ruangan yang sempit itu. Itu bukan suara tawa manusia yang senang, melainkan tawa yang penuh dengan kebencian dan kegilaan. Itu suaranya," teriak Isma histeris. Ia melompat dari sofa dan tanpa pikir panjang, berlari menuju kamar terdekat. Iwan yang sama ketakutannya ikut berlari di belakang Isma. Mereka masuk ke dalam kamar, membanting pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Di luar kamar suara tawa itu belum berhenti. Justru terdengar suara langkah kaki yang diseret mendekati pintu kamar mereka. "Mas Iwan, itu apa?" Tangis Isma pecah. Ia meringkuk di pojok meja, menutup telinganya rapat-rapat dengan merapal doa yang ia hafal. Iwan hanya bisa bersandar di pintu yang bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba mendorongnya dari luar. "Aku tidak tahu, Is. Aku tidak tahu dia masih di sini," rintih Iwan pelan, sebuah pengakuan yang tersamar dalam ketakutan. Ruang kamar itu mendadak terasa sempit dan pengap. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit membuat bayangan Iwan di balik pintu tampak memanjang dan patah-patah. Di luar suara tawa itu perlahan berubah menjadi isak tangis yang menyayat hati. Kemudian kembali lagi menjadi tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Mas, jujur sama aku," bisik Isma dengan suara bergetar hebat. Ia meringkuk di samping meja kayu tua, memeluk lututnya sendiri. "Siapa Saras? Kenapa dia bilang kamu sadis?" Iwan tidak menjawab, ia masih berdiri mematung, menempelkan telinganya ke daun pintu yang dingin. Keringat sebesar biji jagung terus mengalir di pelipisnya. Tangannya yang memegang kunci pintu tampak memutih karena genggaman yang terlalu kencang. "Diam, Is, diam dulu." Tiba-tiba suara tawa itu berhenti. Keheningan yang mengikuti justru jauh lebih mengerikan. Di tengah kesunyian itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari tertimbun di tempat lembab. Bau itu seolah merembes masuk melalui celah bawah pintu. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk pelan 3 kali. Ketukannya sangat teratur, seolah dilakukan oleh seseorang yang sangat sabar. "Iwan, kuenya sudah siap, keluar yuk.
kasihan tamu kita." Suara Saras terdengar dari balik pintu. Suaranya kini tidak lagi terdengar ramah seperti tadi, melainkan datar, tanpa emosi, namun memiliki nada perintah yang kuat. Isma menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Ia menatap Iwan berharap manajernya itu melakukan sesuatu. Namun Iwan justru tampak seperti orang yang kehilangan akal. Matanya melotot menatap pintu dan bibirnya berkomat-kamit tanpa suara. "Mas Iwan, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam sama Isma." Suara di luar itu mulai meninggi. "Kamu gak lupa kan, Wan? Apa yang kamu lakukan di belakang panggung 2 tahun lalu saat kau bilang kamu sayang padaku, tapi kamu lebih sayang pada uang kas tim itu." Mendengar itu Iwan luruh ke lantai. Ia terduduk lemas dengan punggung masih bersandar di pintu. Pergi kamu Ras. Aku sudah kasih kamu doa. Aku sudah kirim doa," teriak Iwan frustasi. "Doa tidak akan menutup lubang di punggungku, Iwan." Suara di luar meledak menjadi jeritan yang memegahkan telinga. Pintu kamar bergetar hebat, seolah dihantam oleh tenaga yang sangat besar. Isma berteriak histeris. Ia merangkak masuk ke bawah meja, mencoba mencari perlindungan dari amarah yang tidak kasat mata. Isma melihat ke arah kaki Iwan. Di sana di bawah celah pintu ia melihat cairan merah kental mulai merembus masuk. Cairan itu berbau amis darah segar. Isma ingin menangis, namun air matanya seolah kering karena ketakutan yang teramat sangat. "Isma, tolong aku," rintih Iwan. Ia menatap Isma dengan tatapan kosong. "Aku gak bermaksud begitu. Dia yang mulai duluan. Dia mau lapor polisi karena uang itu." "Jadi benar?" Isma menatap Iwan dengan ngeri. "Mbak Saras itu, dia penari yang hilang itu." Belum sempat Iwan menjawab, lampu kamar padam total. Dalam kegelapan yang pekat, suara tawa itu terdengar tepat di atas kepala mereka. Isma merasa udara di sekitarnya menjadi sangat dingin dan samar-samar ia melihat sepasang mata merah menyala menatap dari sudut plafon. "Minumannya enak kan Isma?" bisik suara itu tepat di telinganya. Isma merasakan sebuah tangan yang sangat dingin dan kasar mengelus rambutnya. Ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terkunci oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar fajar segera tiba. Sementara di kegelapan itu, ia mendengar Iwan mulai mengerang kesakitan, seolah sedang dicekik oleh tangan-tangan yang tidak kasat mata. Kegelapan di dalam kamar itu terasa mencekam, seolah oksigen di sekitarnya perlahan tersedot habis. Isma masih meringkuk di bawah meja. Namun matanya yang mulai terbiasa dengan kegelapan menangkap pemandangan yang tidak masuk akal. Iwan, pria yang tadinya tampak begitu berwibawa, kini menggapai-gapai udara. Lehernya tampak tertekan ke belakang, seolah ada lengan tidak kasat mata yang sedang memintingnya dengan kekuatan luar biasa. Belakang sumur," rintih Iwan di sela sisa nafasnya. Tiba-tiba sebuah kilasan penglihatan menghantam kepala Isma dengan rasa sakit yang luar biasa. Efek minuman dari gelas berdebu tadi seolah membuka mata batinnya secara paksa. Dalam penglihatan itu, Isma melihat rumah ini 2 tahun yang lalu. Belum ada plafon dan dindingnya masih berupa semen kasar. Ia melihat Iwan sedang bertengkar hebat dengan seorang wanita berbaju kebaya. Di tangan Iwan ada sebuah tas hitam berisi tumpukan uang. Itu adalah uang kas tim hasil tanggapan selama 3 bulan. Yang seharusnya dibagikan kepada kru. Saras yang saat itu adalah penari utama sekaligus bendahara tim, mengecam akan melaporkan kepada pemilik orkes. Dalam kemarahan yang membabi buta, Iwan meraih sebuah balok kayu. Brak! Suara hantaman itu terasa nyata di telinga Isma. Ia melihat tubuh Saras terjatuh. Darah merembes dari kepalanya yang retak, membasahi lantai semen yang belum kering. Dengan panik, Iwan menyeret tubuh lemas itu menuju area belakang rumah yang sedang direnovasi. Sebuah sumur tua yang rencananya akan ditutup. Iwan membuang tubuh Saras ke sana, lalu dengan tangan gemetar ia mulai menimbunnya dengan tanah dan tumpukan material bangunan. "Kamu pengkhianat, Mas," bisik Isma tanpa sadar. Air matanya kini mengalir deras. Suara tawa di luar kamar mendadak berhenti. Pintu kamar yang tadinya terkunci perlahan terbuka sendiri dengan bunyi derit yang sangat panjang. Isma melihat sosok Saras berdiri di sana
Namun kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan. Kebaya hijau lumut yang ia kenakan tampak basah dan berlumpur. Wajahnya yang pucat kini mulai meneteskan cairan hitam dari mata dan hidungnya. Dia membangun rumah ini di atas badanku, Isma. Suara Saras terdengar parau, seperti suara orang yang tenggelam. Setiap malam aku mendengar detak jantungku tepat di atas tempatku terkubur. Aku kedinginan, Isma. Aku haus. Saras melangkah masuk, setiap langkahnya meninggalkan bekas telapak kaki berwarna gelap dan berbau amis yang menusuk hidung. Iwan mencoba merangkak mundur, namun kakinya seolah tertanam di lantai. Ia terus menggelengkan kepala, air matanya bercampur keringat dan debu lantai. Ampun Ras, ampun. Ampun tidak akan menghapus bau tanah di paru-paruku, Iwan, jawab Saras dengan nada yang mendadak sangat datar namun berwibawa. Saras kemudian menoleh ke arah Isma yang masih gemetar di bawah meja. Isma, kamu penyanyi yang baik, tapi jangan pernah percaya pada laki-laki yang membangun istananya dari darah orang lain. Keluar kamu dari sini, biarkan aku menyelesaikan urusanku dengan suamiku ini. Isma ingin lari namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia melihat ke arah pintu yang terbuka lebar, menunjukkan lorong rumah yang kini dipenuhi kabut tipis dan aroma melati yang bercampur bau busuk dari arah sumur belakang. Isma merasa dunianya seolah runtuh. Perintah Saras untuk keluar dari kamar itu terdengar seperti satu-satunya jalan keselamatan. Namun tubuhnya justru memberikan reaksi yang berlawanan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit di dada. Sementara otot-otot kakinya benar-benar lumpuh. Seakan-akan lantai di bawah meja itu telah berubah menjadi magnet yang menghisap seluruh darahnya. Isma, jangan tinggalkan aku. Iwan merintih. Suaranya kini hanya berupa bisikan parau yang penuh keputusasaan. Iwan mencoba bangkit. Tangannya yang gemetar meraih ujung meja kayu di dekat Isma. Namun saat ia berhasil berdiri, tubuhnya mendadak kaku. Punggungnya tegak lurus. Kepalanya mendongak ke arah plafon dengan mata melotot. Dan tangannya terpaku di udara. Iwan terkena rep-repan, ketindian dalam kondisi terjaga yang luar biasa hebat. Ia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, bahkan untuk sekedar berkedip. Saras melayang mendekati Iwan, wajahnya yang hancur kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Iwan yang mematung ketakutan. Isma melihat dengan ngeri bagaimana sosok itu mulai menampakkan wujud aslinya yang lebih mengerikan. Kulit wajah Saras perlahan mengelupas, menampakkan daging yang menghitam. Di sekitar matanya terdapat lebam biru kehitaman yang sangat lebar, sisa dari hantaman benda tumpul 2 tahun silam. Ingat rasa dingin ini, Iwan, bisik Saras. Ia menggerakkan jari-jarinya yang panjang dan berkuku hitam ke arah leher Iwan. Ini rasa dingin yang kurasakan saat kamu menimbun mulutku dengan tanah, saat aku masih mencoba bernafas, tapi kamu terus mengurupnya dengan semen. Isma yang masih bersembunyi di bawah meja hanya bisa melihat kaki Iwan yang bergetar hebat di atas lantai. Bau busuk dari arah dapur kini merambah masuk, begitu menyengat hingga Isma merasa ingin muntah. Namun rasa mual itu kalah oleh pemandangan di depannya. Saras mulai melilitkan selendang hijaunya yang kusam ke leher Iwan. Selendang itu tampak seperti memiliki nyawanya sendiri, membelit erat seolah-olah itu adalah ular sanca yang sedang melumpuhkan mangsanya. Isma, keluar! Saras membentak tanpa menoleh. Suaranya bergema seperti suara ribuan orang yang berbicara bersamaan, menggetarkan kaca jendela kamar hingga retak. Isma merangkak keluar dari bawah meja dengan sisa tenaga yang ada. Ia tidak berani menatap ke arah Iwan yang wajahnya mulai membiru karena cekikan tidak kasat mata itu. Dengan nafas yang tersengal, Isma berhasil mencapai ambang pintu kamar. Namun saat ia berbalik sejenak untuk melihat keadaan, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Di belakang Iwan yang mematung, Saras sedang tertawa tanpa suara. Rambutnya yang panjang dan berantakan terjuntai menyentuh lantai. Dan dari balik baju kebayanya yang robek di bagian punggung, mulai merembes cairan kental berwarna hijau kehitaman. Keluar Isma, larilah sebelum Fajar menemukanmu dalam keadaan yang sama. Teriak bayangan itu sekali lagi. Isma akhirnya berhasil berdiri. Ia berlari tertati-tati di sepanjang lorong rumah yang gelap menuju pintu depan.
Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu terasa panas seperti bara api. Di belakangnya dari dalam kamar terdengar bunyi kerak yang sangat keras. Suara tulang yang patah diikuti oleh jeritan terakhir Iwan yang langsung terputus dengan senyap. Suara patahan tulang itu masih terngiang di telinga Isma, sebuah bunyi kering yang menandakan berakhirnya nyawa manusia. Isma mematung di depan pintu depan. Tangannya masih mencengkeram gagang pintu yang terasa membara. Ia ingin lari, ingin menembus kegelapan malam dan kembali ke rumahnya yang aman, namun tubuhnya sekali lagi menolak perintah otak. Rasa ingin tahu yang mengerikan sekaligus paksaan gaib membuatnya menoleh kembali ke arah kamar Iwan. Pintu kamar itu terbuka perlahan, mengayun pelan seolah ditiup angin pegunungan yang dingin. Di ambang pintu, Iwan sudah tidak lagi berdiri. Ia tergeletak di lantai dengan posisi yang mustahil bagi manusia hidup. Lehernya terputar hampir 180 derajat ke belakang. Matanya melotot putih menatap langit-langit dan lidahnya menjulur keluar. Lalu musik itu terdengar. Bukan musik dangdut koplo yang biasa Isma bawakan, melainkan suara denting gamelan yang sangat halus dan merintih, seolah dimainkan oleh tangan-tangan yang terluka di kejauhan. Dari kegelapan kamar, Saras melangkah keluar. Namun ia tidak lagi berjalan menyeret kaki, ia bergerak dengan gerakan yang sangat lembut, gemulai dan anggun. Saras sedang menari. Ia mengenakan selendang hijau kusamnya, menyampirkannya di lengan dengan gerakan nginting yang sempurna. Ia menari tarian ronggeng di depan mayat Iwan yang masih hangat. Setiap ayunan pinggulnya diikuti oleh aroma melati yang kini bercampur dengan bau karat darah yang menyengat. Wajahnya yang semula hancur sesekali tampak berubah menjadi sangat cantik di bawah keremangan lampu, kecantikan yang mematikan dari masa lalu. "Lihatlah Isma, begini cara kami merayakan keadilan," bisik Saras di sela-sela tariannya. Suaranya terdengar merdu, namun mengandung kepedihan yang mendalam. Saras memutar tubuhnya, menari mengelilingi ruang tamu. Isma jatuh terduduk di lantai, kakinya lemas tidak bertulang. Saat Saras memutar badan membelakanginya, Isma melihatnya dengan jelas. Sebuah lubang besar yang menganga di punggung wanita itu. Lubang itu bukan sekedar luka, melainkan lubang hitam yang memperlihatkan organ dalam yang membusuk. Rusuk yang patah dan tumpukan belatung yang menggeliat bebas jatuh satu persatu ke ubin rumah Iwan. "Minumannya, habisin ya Mbak," kata Saras tiba-tiba berhenti menari tepat di depan Isma. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari Isma. Mata Saras yang menghitam lebam menatap tepat ke dalam pupil mata Isma yang bergetar. Maafkan aku Mbak, aku nggak tahu," isak Isma sesegukan. Saras mengelus pipi Isma dengan punggung tangannya yang sedingin mayat. "Kamu penyanyi yang bagus Isma. Suaramu tadi malam, itu sebenarnya suaraku. Aku meminjam kerongkonganmu agar Iwan tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar pergi." Tiba-tiba Saras menarik selendangnya dan melakukan satu putaran tari yang sangat cepat. Angin yang tercipta dari tarian itu terasa seperti silet yang menggores kulit Isma. Bau amis darah segar membanjiri indera penciuman Isma hingga perutnya bergejolak hebat. Di tengah tarian yang semakin liar dan mengerikan itu, pandangan Isma mulai menggelap. Hal terakhir yang ia lihat adalah sosok Saras yang tertawa melengking sambil menunjuk ke arah mayat Iwan sebelum akhirnya kesadaran Isma hilang sepenuhnya. Kegelapan yang menyelimuti kesadaran Isma perlahan tersingkap, namun apa yang menyambutnya bukan lagi kenyataan yang masuk akal. Ia terbangun dalam kondisi setengah sadar, masih terduduk lemas di lantai depan kamar Iwan. Kepalanya terasa sangat berat, seolah-olah otaknya ditekan oleh ribuan ton air laut. Rasa manis amis dari minuman tadi masih tertinggal di pangkal lidahnya, memicu rasa mual yang tidak tertahankan. Di depannya pintu kamar masih terbuka lebar. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan efek strobo yang menyakitkan mata. Di dalam sana mayat Iwan tampak semakin mengenaskan dalam keremangan. Namun perhatian Isma kini terpusat sepenuhnya pada sosok Saras yang berdiri membelakanginya tepat di samping jasad suaminya. Saras tidak lagi menari, ia berdiri kaku, bahunya naik turun seolah sedang terisak tanpa suara. Saat itulah Isma melihat detail yang paling mengerikan dari seluruh malam ini.
Kebaya hijau yang melekat pada tubuh Saras perlahan-lahan robek di bagian tengah punggung, menyingkap sebuah lubang besar yang menganga lebar. Itu bukan sekedar luka, itu adalah jendela menuju kematian yang paling sunyi. Isma melihat ke dalam lubang itu dengan mata yang tidak bisa berpaling. Di dalamnya tidak ada tulang punggung yang utuh, yang ada hanyalah kegelapan yang dihuni oleh belatung-belatung putih besar yang merayap di atas sisa-sisa paru-paru yang menciut. Aroma busuk yang keluar dari sana begitu nyata, begitu menusuk, hingga Isma bisa merasakan partikel-partikel bau itu menempel di tenggorokannya. Cairan kental kehitaman menetes dari pinggiran lubang, menciptakan bunyi yang ritmis saat menghantam ubin. "Lihat ini Isma." Suara Saras terdengar lirih, namun bergema dari dalam lubang punggungnya sendiri. "Ini yang dilakukan laki-laki yang kamu anggap dewasa dan bijaksana itu. Dia menghantam punggungku dengan linggis saat aku mencoba lari, membawa uang yang seharusnya milik kalian semua." Isma menutup mulutnya, air matanya tumpah deras. "Jadi Mas Iwan benar-benar, dia ingin rumah ini, dia ingin kekuasaan, dan dia membungkamku dalam sumur." Ia perlahan memutar tubuhnya, wajahnya kini tampak lebih tenang, namun matanya yang lebam tetap menunjukkan luka yang tidak akan pernah sembuh. "Minuman yang kamu minum tadi itu adalah tanah dari kuburanku yang dicampur dengan sisa-sisa air liur orang mati. Itu cara agar kamu bisa melihat kebenaran ini, agar kamu menjadi saksi bahwa aku bukan hantu yang jahat tanpa alasan." Isma merasa isi perutnya bergolak. Penjelasan itu membuatnya merasa kotor sekaligus bergidik ngeri. Ia menyadari bahwa sejak ia menginjakan kaki di rumah ini, ia telah menjadi bagian dari ritual balas dendam yang sudah direncanakan Saras sejak lama. "Kenapa harus aku, Mbak?" Saras mendekat, lubang di punggungnya seolah menghisap udara dingin di sekitar mereka. "Karena kamu punya suara yang sama denganku. Suara yang dulu ia cintai, namun kemudian ia hianati. Sekarang tugasnya sudah selesai. Iwan sudah membayar hutang nyawanya." Seketika rumah itu mulai bergetar. Suara jeritan-jeritan halus mulai terdengar dari balik dinding, seolah-olah semen dan bata rumah itu dibangun dari penderitaan. Saras mulai memudar. Perlahan-lahan wujudnya menjadi asap hitam yang berbau melati dan bangkai. Hal terakhir yang Isma lihat sebelum ia kembali kehilangan kesadaran adalah belatung-belatung yang jatuh dari punggung Saras berubah menjadi debu hitam yang berterbangan menutupi jasad Iwan. Suara adzan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian pagi yang berkabut. Isma tersentak bangun dengan nafas memburu. Ia menemukan dirinya tergeletak di atas tanah berumput yang basah oleh embun. Matanya mengerjap, mencoba mengenali sekeliling. Ia tidak lagi berada di dalam rumah minimalis milik Iwan, melainkan di depan sebuah bangunan tua yang nyaris roboh. Rumah itu jauh dari kesan mewah, dindingnya hanya berupa bata merah yang sudah berlumut, tanpa atap, dan ditumbuhi semak belukar yang tinggi. Di depannya motor Iwan terparkir dalam kondisi berkarat, seolah-olah sudah ditinggalkan di sana selama bertahun-tahun. "Isma, ya Allah Isma!" Suara beberapa warga dan rekan tim musiknya terdengar mendekat. Pemain kendang dan beberapa kru lari menghampirinya, wajah mereka pucat pasi. "Kamu dari mana saja? Kami mencarimu semalaman. Setelah acara selesai, kamu hilang begitu saja dari ruang ganti." Isma mencoba duduk, kepalanya berdenyut hebat. Mas Iwan di mana? Tadi malam aku sama dia ke rumahnya." Orang-orang itu saling berpandangan dengan wajah ngeri. Salah satu warga menunjuk ke arah dalam bangunan tua itu. "Rumah ini sudah kosong sejak 2 tahun lalu, Is. Ini bekas rumah Iwan yang gak pernah selesai dibangun. Sejak kasus hilangnya penyanyi kita dulu, Saras, Iwan memang jarang terlihat waras." Isma memaksakan diri berdiri dan melongok ke dalam runtuhan itu. Di sana, di tengah ruangan yang hanya beralaskan tanah, jasad Iwan ditemukan. Posisinya persis seperti yang Isma lihat semalam. Lehernya terputar ke belakang dengan mata melotot. Namun yang lebih mengerikan, jasad itu tidak tergeletak di ubin, melainkan setengah tertimbun di sebuah lubang sumur tua yang sudah mengering di tengah ruangan. Bau busuk yang menyengat keluar dari sana. Di samping jasad Iwan, warga menemukan kerangka manusia lain yang masih mengenakan sisa-sisa kain kebaya hijau. Astagfirullah. Isma jatuh terduduk. Ia meraba tenggorokannya yang terasa sangat perih.
Sejak kejadian itu, Isma tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia berhenti menjadi penyanyi panggung. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya terdengar berat dan mendayu, persis seperti suara Saras. Warga desa sering mendengar Isma bernyanyi sendirian di dalam kamarnya saat malam Jumat Kliwon dengan nada-nada ronggeng kuno yang menyayat hati. Yang paling mengerikan adalah rahasia yang Isma simpan di bawah bajunya. Setiap malam punggungnya terasa gatal dan panas luar biasa. Saat ia bercermin, ia melihat sebuah tanda hitam kecil di tengah punggungnya yang kian hari kian melebar, membentuk luka cekung yang mengeluarkan aroma melati dan bau amis secara bergantian. Isma sadar, Saras tidak benar-benar pergi. Sang ronggeng telah menemukan rumah baru untuk suaranya. Dan Isma adalah saksi hidup yang akan terus membawa luka bolong di punggung itu sebagai pengingat akan sebuah pengkhianatan yang dibayar nyawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.